إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ابن عبد الله وصحبه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwatul iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan puja-puji bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Sebagai manusia menganggap sehat bukan nikmat, waktu, kesempatan bukan nikmat. Maka Nabi mengatakan nikmatan maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan di antara manusia tertipu dengan kedua nikmat itu. Apa itu? As-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Seorang penyair mengatakan kesehatan itu tajul lil asihah. Dia bagikan mahkota bagi orang-orang yang sehat. La yarahu illa al-marta. Nggak bisa melihat kalau nikmat sehat itu adalah nikmat kecuali orang yang sakit. Kalau udah sakit baru sadar, ya Allah, ternyata nggak pilek itu nikmat. Kalau udah kena bisul baru tahu, ya Allah, ternyata nggak kena bisul itu nikmat. Dulu punya gigi 32 masih nikmat makan. Begitu giginya sudah terkena sesuatu, waktu dia makan daging pun jadi tak enak. Kenapa? Karena ada sakit pada giginya. Demikian pula waktu luang. Terkadang manusia menganggap waktu luang bukan nikmat, kesempatan bukan nikmat. Banyak manusia terkadang dia bingung, yuk kita menghabiskan waktu. Kenapa dia menghabiskan waktu dengan sia-sia? Padahal dia dicipta di dunia ini tidak lain hanya untuk ibadah. Sebagai manusia membuang waktu dengan sia-sia. Padahal waktu ini modal hidup kita. Waktu modal hidup. Jadi modal hidup itu bukan uang yang ada di berangkas rumah kita. Bukan pula angka yang dibalik rekening kita. Toh berapa banyak orang yang rekeningnya mungkin puluhan. Angkanya tak terhitung. Kalau habis waktunya ditinggal nama. Ditinggal. Ya, ditinggal. Ada orang tak punya duit, tak punya investasi, tak punya bisnis, tapi masih punya waktu. Masih bisa melanjutkan hidup nggak? Masih. Maka kita perlu memanfaatkan waktu. Terkait dengan waktu, Allah bersumpah setiap perubahan waktu. Di waktu fajar Allah bersumpah wal fajar, demi waktu al-fajar. Kan gitu ya? Di waktu subuh Allah bersumpah was-subhi idza asfar, demi waktu subuh apabila sudah nampak kekuning-kuningan. Kalau sudah subuh lewat, waktu apa namanya? Waktu duha. Kan gitu ya? Awal terbit matahari
yang disebut dengan syuruk, itulah awal waktu duha. Allah sumpah waktu demi waktu duha. Kalau waktu duha sudah berlalu, matahari sudah di atas kepala, itu namanya siang hari, betul? Ketika mentari mulai tergelincir, Allah sumpah lagi. Wan nahari idza tajalla. Bayangkan, subhanallah. Ketika matahari terus berjalan, sebelum terbenam, ada sore hari, betul? Allah sumpah lagi. Wal asr, demi waktu asar. Tatkala waktu asar sudah berlalu, matahari sudah tenggelam. Itu waktu apa? Awal malam. Allah sumpah lagi. Wal laili idza yaghsha. Lihat, setiap perubahan waktu Allah bersumpah menunjukkan waktu perkara yang sangat penting. Kalau kita nggak jaga, habis hidup kita. Orang Barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Betul Pak ya? Kalau orang Arab mengatakan al-waqt kasayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu yaqta'hu. Kalau kamu nggak manfaatkan waktu itu, nggak potong, kamu yang akan dipotong. Makanya kalau ditanya yang paling jauh dalam hidup kita itu apa? Yang paling dekat dalam hidup kita itu apa? Jawabannya ada yang tahu? Yang paling dekat dalam hidup kita apa? Kematian. Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat daripada kalian dibandingkan urat nadi kalian sendiri. Kapan saja Allah mau cabut nyawa kita, Allah mampu saat detik ini juga. Walaupun dia memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, walaupun dia jenderal bintang 4, dikawal pasukan tank baju, pasukan lengkap, dikawal bala tentara yang lengkap, pakai baju besi. Kalau Allah katakan kun, mati kamu, fayakun, mati dia. Betul? Betul. Bukan karena dokter yang nggak bisa menyembuhkan penyakit dia, bukan karena obat yang tak manjur, bukan karena alat medis yang tak canggih, tapi mati nggak ada obatnya. Mati nggak ada obatnya. Dia lari dari Indonesia ke Singapura, pindah ke Amerika, malaikatnya nunggu di Amerika, nunggu di sana. Kamu datang, cabut nyawa, selesai. Betul? Maka manfaatkan waktu kita. Baik, sesuatu yang paling jauh dalam hidup kita apa? Apa? Hah? Apa Pak? Taubat paling jauh dalam hidup kita? Masa lalu. Ya, hampir dekat. Apa itu? Waktu. Waktu paling jauh. 1 detik berlalu sampai kiamat gak bisa balik. Antum punya uang berapa? Antum punya harta berapa? Punya pangkat apa? Punya jabatan apa? Berikan kepadaku 1 detik. Bisakah dia membayar 1 detik yang telah berlalu? Gak akan bisa. Karena nggak ada manusia yang bisa menghentikan mentari dan membalikkan peredaran mentari. Berat. Oleh karena itu, dengan itu jemaah, kita harus menjaga waktu. Ini nikmat yang agung. Di antara bentuk menjaga waktu, belajar, menuntut ilmu. Agama ini kalau nggak dipelajari, kita bagaikan tanda kutip hewan ternak. Kata para ulama, laulal alama
la saran nas kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia akan seperti hewan ternak. Bahkan lebih parah daripada hewan ternak. Itu yang Allah katakan. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Kita itu akan siapkan calon-calon penghuni neraka, kebanyakannya manusia dan bangsa jin, karena mereka punya hati tak digunakan, punya telinga tak digunakan, punya mata tak digunakan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Jelas? Jelas? Manusia tanpa ilmu, mereka bagaikan hewan ternak. Bagaikan hewan ternak. Makanya kita perlu belajar agama ini. Kalau kita belajar agama, tahunya kita seperti hewan ternak. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Sempatkan waktu, luangkan waktu untuk mempelajari agama. Jangan sampai ketika kita sudah lupa, nanti ada malaikat yang bertanya di kuburan kita, mengapa siapa Tuhanmu? Kalau nggak belajar nggak bisa jawab. Wabah Nabi siapa Nabi? Nggak belajar nggak bisa jawab. Wabah Nabi apa agamamu? Nggak belajar nggak bisa jawab. Ya, baik teman-teman, insyaallah kita akan mulai kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya cukup tebal, subhanallah. Berharap bisa kita selesaikan. Ini punya agak turun-turun, Pak. Suaranya problem. Iya. Pakai yang biasa aja nggak apa-apa. Atau gini aja, kedengaran? Hah? Kedengaran? Oh ibu-ibu itu sama juga. Gitu. Soalnya mic-nya turun-turun kurang dengar. Kalau gini kedengaran? Kedengaran ya? Masya Allah. Kemarin kita mengkaji kitab ini. Baru 2 hadis qaddarallah masyafal kemarin atau beberapa saat waktu yang lalu ada beberapa hal sehingga kita tertunda melanjutkan kitab ini. Insya Allah jika dimudahkan kita akan menyelesaikan kitab yang cukup luar biasa, kitab yang sangat tebal, ya, lembarannya ribuan lembaran, ya. Subhanallah. Oleh karena itu meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menyelesaikan kitab ini. Tapi sepertinya kita sedikit mengulang kembali apa yang kita telah pelajari yang lalu sebagai pengulangan agar nanti teman-teman bisa bersambung di pekan-pekan berikutnya masih ingat. Sepakat? Sepakat ya? Kita ulang kembali. Baik. Kitab kita yang kita pelajari adalah kitab miliknya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini terkenal akan keilmuannya, ya, dan beliau dijadikan teladan dari berbagai mazhab, mau dia mazhab Maliki, mau Hambali, mau dia Syafi'i, mau dia Hanafi, mereka menjadikan beliau sebagai teladan. Tapi beliau sendiri memiliki mazhab Syafi'iyah. Mazhab beliau lebih dekat kepada Syafi'i. Penulis kitab ini Riyadhus Shalihin, penulis kitabnya siapa namanya?
Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Jadi Nawawi itu bukan namanya, Pak ya. Nawawi bukan namanya. Nama beliau adalah, baik, yang di belakang bisa kelihatan? Kalau nggak kelihatan boleh maju ke depan. Ya, ini bagi-bagi warisan, Pak. Kayaknya kalau orang-orang bagi-bagi warisan nggak ada yang di belakang. Teman-teman kalau bagi warisan di depan atau belakang, Pak? Depan. Ya, ingat Pak, ilmu yang disampaikan berkaitan dengan agama ini itu warisan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarithu dinaron wala dirhama. Para nabi itu enggak pernah mewariskan hepeng, uang, dinar, dirham, enggak pernah. Walakin warathul ilm. Bapak tahu yang mewariskan harta itu siapa? Yang mewariskan harta siapa? Qarun. Yang mewariskan tahta siapa? Haman. Yang mewariskan pangkat jabatan siapa? Jabatan siapa? Jabatan siapa? Kekuasaan. Kekuasaan. Siapa? Fir'aun. Yang mewariskan ilmu siapa? Ilmu, Pak. Ini saya tuliskan. Mohon maaf. Ilmu. Yang mewariskan ilmu siapa? Siapa yang tahu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mewariskan ilmu beliau, Pak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarithu dinaron wala dirhama. Nabi itu enggak pernah mewariskan uang. Dinar, mata uang dari emas kala itu. Ya, kalau sekarang dinar banyak, Pak. Ada dinar Oman, ada dinar Saudi, kan gitu ya. Ada dinar dari Turki, mohon maaf, dari Qatar dan lain-lainnya. Kan itu ya. Intinya dinar itu angkanya cukup fantastis. Betul, Pak ya? Subhanallah. Baik. Tidak pula beliau mewariskan dirham. Dirham mata uang dari perak kala itu. Ya, subhanallah. Walakin warathul ilm. Akan tetapi para nabi mewariskan apa? Ilmu. Orang yang mau mengambil ilmu agama ini berarti dia mengambil apa? Warisan. Warisan siapa? Nabi, Pak. Kayaknya saya yakin kalau ada bagi-bagi warisan kita nggak mau absen. Pokoknya suruh bangun jam 2 pun bangun juga. Yakin nggak, Pak? Yakin itu. Kalau bisa ngantuk-ngantuk minum kopi, biar nggak ngantuk. Betul? Subhanallah. Jadi besok ngaji bawa kopi boleh nggak? Boleh. Biar nggak ngantuk. Kan gitu ya. Soalnya kalau ngaji ngantuk berbahaya, Pak. Ya kan? Pas ustadznya ngomong itu nggak dibolehkan. Babi haram dimakan. Betul? Masya Allah. Anjing haram dimakan. Betul? Kemudian ustadznya belum selesai menjelaskan. Di potongan terakhir, kecuali dalam kondisi darurat. Dia halal dimakan. Dia pas ingat babinya sama halalnya. Waktu kondisi darurat tidur, Pak. Jadi gimana? Oh, kata Ustadz Fulan, babi, anjing halal. Subhanallah. Bahaya kalau dia ngantuk. Kan gitu ya. Maka kalau tidur sekalian. Tapi jangan di sini, di rumah. Kan gitu ya. Kalau buka mata, buka sekalian. Ya, agar kita mendapatkan bagian daripada warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak. Kita akan mengkaji insyaallah. Kok berjalan nih? Gak jelas suaranya. Gak jelas suaranya. Jelas suaranya? Alhamdulillah. Allah mudahkan, Masya Allah. Baik. Nama beliau siapa? Imam Nawawi ya. An-Nawawi. An-Nawawi. An-Nawawi ini bukan nama beliau, Pak. Nawawi ini julukan yang diberikan kepada beliau, penisbahan kepada negeri Nawa. Nawa ini sebuah
tempat yang berada di Damaskus. Damaskus itu kira-kira sekarang di mana? Di Suriah. Di Suriah ya. Baik di Suriah. Itu negeri Damaskus. Nah, nama asli beliau siapa? Yahya. Mohon maaf, nama asli beliau Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin siapa lagi? Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ini nama asli beliau. Keturunannya dari sini. Ada yang menisbahkan beliau kepada Hizam daripada kakeknya. Ada yang menisbahkan beliau kepada Nawa. Nawa ini kembali kepada daerah kelahiran beliau, negeri Nawa. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala dilahirkan pada tahun berapa? 631. Beliau wafat pada tahun 600 enggak 76. Berarti berapa usia beliau? 45 tahun. Ini usia beliau, Pak. Ya. Ini usia beliau. Beliau mulai belajar di waktu kecil, Pak. Sebelum balik beliau sudah hafal Al-Quran. Kita kapan hafal Al-Quran? Ustaz, jangan hafal, bisa baca aja alhamdulillah. Ya Pak, subhanallah, nggak apa-apa. Tapi jangan putus asa, terus membaca, mentadabburi dan mengamalkan. Percuma hafal tapi tak diamalkan. Sudah pahami? Yang diinginkan kita mengamalkan kandungan Al-Quran. Pertama, baca. Kedua, tadabbur. Ketiga, amal. Ketiga, hafal. Keempat, amal. Ya, baru dikatakan apa? Tilawah. Kapan seorang dikatakan tilawatul Quran? Kalau sudah 4 ini dilaksanakan. Kalau belum dikatakan membaca. Ya, belum dikatakan membaca. Imam Fudail bin Iyad, Fudail ibnu Iyad, beliau mengatakan, innama anzalallahu al-Qur'ana liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu amala. Innama, hanya saja, anzala, turunkan Allah Al-Quran untuk diamalkan dengannya. Fattakhadha, dijadikan manusia bacaannya amalan. Saya terjemahkan, ini terjemahkan perkata. Kalau bahasa bagusnya bagaimana? Fudail bin Iyad berkata, innama anzalallahu al-Qur'an, sesungguhnya tidak lain Allah menurunkan Al-Quran liyu'mala bih, untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu, manusia menjadikannya qira'atahu amala, baca sebagai amalan.
Padahal belum dikatakan amal kalau dia belum praktek. Kalau dia membaca wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dia sudah baca, dia sudah hafal, kan gitu ya? Dia sudah paham, tapi berzina. Dianggap baca atau belum? Belum. Dia dianggap melanggar. Bisa dipahami, Pak? Baik. Ini sedikit sekilas dengan kita belum buka kitabnya, Pak. Kita belum buka. Ini sudah jelas? Sudah jelas ya? Baik. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau di usia kecil beliau sudah belajar, Pak. Sebelum balik beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Beliau dikasih julukan. Siapa kunyahnya? Kunyatuhu. Kunyahnya Abu Zakaria. Nama kunyahnya siapa? Kunyah itu Abu ya. Kunyahnya Abu Zakaria. Padahal la Zakaria lah. Dia nggak punya anak yang bernama Zakaria, tapi dijuluki Abu Zakaria. Ya, subhanallah. Beliau belum menikah sampai wafat. Tidak menikah. Beliau belum menikah sampai wafat pun tidak menikah. Dan beliau usia wafatnya 45 tahun. Beliau habiskan seluruh usianya untuk apa? Ilmu. Banyak karya beliau. Sangat banyak sekali karya tulis beliau. Di antaranya karya tulis beliau ini. Kitab ini. Ini baru satu. Ini baru satu kitab tulis beliau, karya tulis beliau. Baik. Ini kunyah yang dilekatkan kepada beliau. Laqabnya. Laqab itu apa? Laqab itu apa? Laqab itu artinya apa? Julukan. Ya. Julukan. Julukan beliau siapa? Muhyi ad-din. Penghidup agama. Subhanallah. Laqab dia Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya apa, Pak? Yang menghidupkan agama. Dan beliau tak ridho dikasih laqab ini. Kalau orang sekarang, Pak, sudah dapat gelar profesor, kalau nggak dipanggil Pak Prof, gimana? Sakit hati dia. Allah, kamu ini baru kemarin sore belajar. Saya ini sudah profesor. Kamu tak mau memanggil saya profesor. Subhanallah. Beliau katakan, Pak. Beliau mengatakan, La aj'alu hilli man laqabani bimuhyi ad-din. Beliau katakan, aku la aj'alu, aku tidak jadikan halal. Artinya aku tidak halalkan. Man, barang siapa laqabani, memberikan laqab untukku, Muhyiddin. Dia nggak ridho, Pak. Namanya disebut dengan Muhyiddin. Zaman sekarang kalau nggak dipanggil Pak Prof, marah. Ya kan? Beliau nggak mau dipanggil itu. Padahal ini pangkatnya lebih tinggi daripada Prof ini. Subhanallah. Ini luar biasa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan beliau Imam Nawawi pernah belajar dalam satu hari berapa guru? Masih ingat? Dalam satu hari beliau belajar 12 guru dengan mata pelajaran yang berbeda. Kalau satu hari, kalau satu guru 1 jam, berarti berapa jam? 12 jam. Kalau dimulai dari jam 6, berarti sampai jam berapa? Kalau 12 jam ya? Hah? 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ini nggak dihitung makan, mohon maaf. Nggak hitung makan, nggak hitung tidur, nggak hitung batuk, nggak hitung kencing, nggak hitung buang air besar, nggak hitung buang kecil. Nggak hitung. Bayangkan. Subhanallah.
Bayangkan ya, ini kan kita ngitungnya kayak gini. Kalau dihitung istirahat gimana? Oh, bisa jadi sampai jam 12 malam belajar. Betul? Belajar seperti itu, Pak. Menuntut ilmu seperti itu. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala keluar dari rumahnya sedang membawa tinta. Kayak gini nih. Penuntut ilmu kayak gini, tangannya coret-coret. Bawa tinta. Penuntut ilmu nggak bawa pena itu malu, Pak. Makanya antum lihat tuh. Ya, antum perhatikan. Ya. Baik, anak nggak pinter gambar tapi berusaha untuk bisa menggambar. Buku-buku menunjukkan tempat-tempat penuntut ilmu biasanya kayak gini. Gimana? Nah. Ini maksudnya apa ini? Hah? Yayasan A. Maksudnya apa itu? Ada buku ini untuk kita baca. Membaca jendela dunia. Allah katakan, Iqra, baca. Mau ilmu, baca. Tapi cukup baca? Tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Subhanallah, gumpalan daging jadi manusia, Pak. Kita dulu ini subhanallah. Air, Pak. Kalau kena di muka kita kayaknya jijik kita. Ya kita sekarang ini, Pak. Betul? Ada yang dicipta dari batu? Tidak, kita semua dari air. Air mengumpal menjadi bentuk gumpalan darah. Gumpalan darah, gumpalan daging, kemudian ditiup roh sempurna menjadi manusia, keluar. Betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insan min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Lihat. Alladzi 'allama bil qalam. Allahu akbar. Allah ngajarkan dengan ini, Pak. Apa itu? Pena, buku dan pena nggak boleh dipisah. Antum bawa buku nggak bawa pena, ribet. Kan gitu ya. Kita bukan MP3, Pak. Bisa rekam. Betul? Apalagi nggak bawa pena, nggak bawa buku. Ya, nggak apa-apa. Tapi ingat, Pak, majelis kayak gini bukanlah majelis yang merugikan. Walaupun tak bawa pena, tak bawa buku, Ustaz saya tak paham, tak apa-apa. Kenapa? Duduk saja sudah dapat rahmat. Bayangkan, ada seorang syekh namanya Muhammad ibn Shalih Utsaimin. Beliau pernah menjadi ketua MUS. MUS, subhanallah. Karena beliau menjadi ketua MU-nya di Saudi. Kan gitu ya. Beliau pernah mengajar. Kemudian muridnya dilihat. Kok kayaknya kebingungan, ditanya, "Fulan, kamu paham apa yang dikata?" Dia katakan, "Tidak ya Syekh." "Terus kenapa datang? Terus kenapa duduk? Kalau nggak paham?" "Ya Syekh, orang yang duduk di tempat seperti ini, orang yang tak pernah rugi." Apa kata Syekh? Lihat, Pak, catat kata Syekh. Ja'ana linu'allimahu faja'ahu liyu'allimuna. Allahu Akbar. Beliau mengatakan, kami datang untuk ngajarin sama dia karena dia tak tahu. Malah dia yang datang ngajarin kita. Paham antum? Ya, walaupun anak nggak paham, Syekh, nggak apa-apa. Tapi anak nggak akan rugi. Allahu Akbar. Syekh paham? Oh iya. Subhanallah. Itu ketua MU-nya Saudi, Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau bisa bawa pena, lebih baik. Bawa buku, lebih baik. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Imam An-Nawawi, beliau pernah mengalami penderitaan di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Beliau mengatakan 2 tahun saya
nggak letakkan lambung di atas kasur. 2 tahun, Pak. Saya nggak letakkan lambung di atas kasur. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nggak tidur. Emang bisa 2 tahun nggak tidur? Iya. Modelnya kayak gini, Pak. Baca buku, capek, bangun, baca lagi. Selama berapa tahun? 2 tahun. Di antara karya 2 tahun itu ini, Pak. Subhanallah. Beliau hebat, beliau walaupun sudah wafat, seakan jasadnya wafat. Tapi walaupun beliau sudah wafat, seakan beliau masih bersama kita. Kita akan baca karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau, ilmu-ilmu beliau masih berlaku di lingkungan kehidupan manusia. Walaupun manusia memandangnya beliau sudah meninggal dunia, tetapi ilmu beliau belum mati. Makanya Pak, ingat Pak, manusia itu ja'a bila syai' thumma yas'a ala kulli syai' thumma taraka kulla syai' thumma yuhasabu ala kulli syai'. Ini Pak, manusia Pak. Dulu dia datang nggak bawa apa-apa. Ada yang bawa modal? Waktu datang dari perut ibunya keluar, ada yang bawa modal? Tidak ada. Datang nggak bawa apa-apa. Waktu sudah hidup di dunia, berusaha mencari apa-apa. Semua dicari, ini dicari. Oh kurang S1, S2, S3, SS dan terusnya. Sampai profesor, masih kurang, cari terus. Harta 100, 200, sejuta, semiliar, setriliun, masih kurang nggak? Masih. Ini manusia Pak. Cari apa-apa. Tapi ingat, nanti akan ditinggalkan segala apa-apa. Semua yang dia sudah cari akan ditinggal. Endingnya, lihat. Kemudian akan dihisap segala apa yang dia punya. Bayangkan tuh manusia. Ingat dia Pak, kita mati bukan seperti kambing yang disembelih. Habis dikubur selesai. Tidak. Kita mati langsung dikasih pertanyaan. Man rabbuk? Wa man nabiyuk? Wa ma dinuk? Itu pertanyaan. Bisa jawabkah kita? Kalau nggak belajar nggak bisa. Harus belajar. Kalau di dunia kita masih bingung jawabnya, apalagi di barzakh. Itu baru di barzakh. Belum nanti di akhirat ditanya, kamu dapat uang dari mana? Kamu kemanakan? Uangmu halal, kamu habiskan buat apa? Ngabiskannya bagus, dapatnya dari mana? Repot urusan akhirat. Makanya orang kaya masuk surganya terlambat berapa lama? Hah? Baik, antara orang miskin dan orang kaya, siapa yang lebih cepat masuk surga? Hah? Miskin kalau bertakwa. Sudah miskin sombong lagi. Hah? Udah miskin sombong. Allah tak suka lihat orang kaya sombong, tapi Allah benci orang miskin sama saja. Kan gitu ya? Subhanallah, sudah miskin sombong. Kalau mau masuk surga, miskin bertakwa. Kan gitu ya? Tapi kalau kaya bertakwa, insya Allah surganya VIP Pak. Subhanallah. Tapi ingat, kalau dua-dua sama bertakwa, orang kaya lebih terlambat 500 tahun. Sebentar, nggak lama Pak. 500
tahun. Berapa lama ini? Cuman setengah hari. Cuman setengah hari, Pak. Tapi jaraknya 500 tahun. Kata Allah, wa innal yawma 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari hitunganmu di sisi Tuhanmu 1000 tahun hitungannya. Allahu Akbar. Dan orang kaya telat masuk surga. Berapa lama? Setengah hari. Tapi hitungan kita setengah hari berapa lama, Pak? 500 tahun. Subhanallah. Lama atau tidak? Lama. Makanya siapkan ilmu. Kaya, dermawan, bertakwa, dia sedekahkan di jalan Allah, menuntut ilmu agama, insya Allah modelnya kayak Utsman ibn Affan, masih di dunia kata Nabi, Utsman di surga. Modelnya kayak Umar bin Khattab, masih dunia, Umar di surga. Modelnya kayak Abu Bakar As-Siddiq, masih jalan kakinya di dunia, Abu Bakar di surga. Abu Bakar orang miskin atau orang kaya? Kaya. Abu Bakar orang kaya. Utsman orang miskin atau kaya? Kaya. Antum sekarang pergi, Pak. Kemana? Ke Madinah. Antum lihat aset Utsman sampai sekarang masih ada. Baik ATM yang berjalan sekarang, hotel, pendidikan, sumur, sampai kebun kurmanya masih ada. Siapa itu? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Jadi kita pun meski jadi orang kaya, tapi harus bertakwa. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan. Dilanjut nggak ini? Dilanjut nggak, Pak? Enggak, maksudnya ba'da sholat. Oh iya, berarti insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.